Subbab F, proyek membuat poster untuk mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Teman-teman, pada bagian ini kalian akan diajak melakukan kegiatan membuat poster dengan tema tertentu. Kalian akan bekerja secara berkelompok untuk menuangkan ide serta kreativitas kalian dalam mengaplikasikan teori tentang poster secara nyata. Perhatikan langkah-langkah membuat poster berikut. 1. Simaklah artikel yang berjudul Dari Padi ke Beras Analog. Artikel tersebut akan menjadi inspirasi atau ide bagi poster yang akan kalian buat. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok untuk merumuskan apa permasalahan pokok yang ada dalam artikel ini. Simak dengan baik ya. Dari padi ke beras analog. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada nasi sebagai sumber karbohidrat utama keseharian. Itulah sebabnya hampir setiap hari kita mendengar percakapan khas seperti belum makan nih, karena belum makan nasi. Seperti dilansir oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, beras merupakan komponen utama dalam konsumsi energi per kapita sebesar 54% dalam pola makan masyarakat Indonesia. Dominasi ketergantungan pada satu jenis pangan tertentu ini secara bertahap harus dikurangi. Melihat ketergantungan tersebut, banyak pihak berinovasi mencari alternatif pangan selain beras padi. Hal ini antara lain dilakukan oleh seorang dosen Institut Pertanian Bogor, IPB, sekaligus penemu beras analog, Profesor Slamet Budianto. Beras analog diciptakan berawal dari keprihatinan Profesor Slamet terhadap ketergantungan masyarakat Indonesia pada konsumsi beras. Profesor Slamet melihat begitu banyaknya alternatif pangan sebagai sumber karbohidrat yang tumbuh di Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Berangkat dari keprihatinan itu, Profesor Slamet mengembangkan beras analog. Beras tiruan yang berasal dari bahan dasar jagung ini diharapkan dapat memberikan pilihan pangan pokok selain beras padi. Kemudian, mengapa disebut beras analog? Produk ini disebut beras analog karena ia memiliki konsep seperti meat analog. Meat analog adalah konsep makanan yang dibentuk seolah-olah seperti daging, padahal terbuat dari protein nabati. Beras analog memiliki konsep serupa itu. Bentuknya mirip bulir beras padi, tetapi terbuat dari bahan pangan lain, misalnya jagung. Selain jagung, beras analog sebenarnya dapat menggunakan tepung dari pangan sumber karbohidrat lain, seperti singkong. Jagung dipilih karena secara kandungan serat dan gizi sangat baik. Selain itu, Indonesia juga memiliki cukup banyak daerah penghasil jagung. Berdasarkan uji kandungan gizi yang dilakukan, dalam 100 gram beras analog jagung terdapat 77,42 karbohidrat, 12,04 kadar air, 10,34 serat pangan, dan 5,78 protein. Menariknya, dalam uji tersebut, produk ini tak terdeteksi adanya kandungan gula. Dengan demikian, jenis beras analog dari bahan dasar jagung ini sangat baik dikonsumsi karena kandungan seratnya yang sangat tinggi. Kelebihan yang lain ternyata setelah ditanak, beras analog memiliki tekstur yang empuk, sangat mirip dengan nasi putih. Bagaimana dengan rasanya? Kita akan mendapati rasa yang khas, yaitu hambar, tak ada kesan manis, dan beraroma jagung. Daya tahannya juga tak jauh berbeda dengan nasi putih. Melalui beras analog, masyarakat dapat mengenal jenis makanan pangan pokok selain beras padi yang lebih menyehatkan. Kandungan serat yang tinggi ditambah nilai indeks glikemiknya yang rendah sangat baik dikonsumsi oleh masyarakat yang mencintai hidup sehat. Lewat beras analog, kita mengembangkan produk pangan lokal selain beras. Dikutip dari kompas.id dengan perubahan. Sumber klasika.kompas.id. Nah, teman-teman, setelah kalian menyimak artikel tadi, langkah yang kedua,
Buatlah poster secara berkelompok yang terdiri atas 3 sampai dengan 4 siswa. 3. Pilih dan susun kalimat yang singkat, padat, menarik, dan mempersuasi pembaca. 4. Sertakan gambar yang sesuai dengan tema. 5. Pilih jenis huruf yang jelas dengan ukuran yang proporsional. 6. Gunakan warna yang menarik sehingga pembaca tertarik untuk membaca postermu. 7. Media yang digunakan adalah kertas ukuran A3. 8. Teknik pembuatan dapat secara manual, yaitu dengan cara ditulis dan dilukis dengan tangan atau menggunakan media digital lewat komputer. Dan terakhir yang ke-9, poster akan dipresentasikan di depan kelas dan akan dipajang dalam majalah dinding di kelas. Nah, dapat dipahami dengan baik kan teman-teman? Selamat mencoba! Nah, teman-teman, sampai di sini pokok bahasan bab 1 subbab F tentang proyek membuat poster untuk mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Sampai jumpa di pokok bahasan selanjutnya.